Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkanlah saya Pak Mahmud, Kepala SMP Negeri 60 Surabaya. Izinkanlah saya akan menyampaikan pengibasan praktek baik kurikulum Merdeka, yaitu mewujudkan sekolah ramah anak melalui jurus si emprit. Pada kondisi situasi pendidikan pada masa lalu berpusat pada guru, sedangkan siswa sebagai objek, di mana fenomena yang terjadi, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh senior dikategorikan tindakan bullying atau kekerasan. Hal demikian menjadikan ketidaknyamanan di lembaga tersebut. Menyadari bahwa sebagian besar siswa itu berada di lingkungan sekolah, maka kewajiban lembaga pendidikan adalah menciptakan situasi kondisi yang nyaman agar pendidikan bisa diterapkan. Oleh karena itu di SMP Negeri 60 Surabaya mewujudkan lingkungan yaitu sekolah ramah anak. Pemerintah Kota Surabaya melalui Perwali Nomor 61 Tahun 2024 tentang mekanisme penyelenggaraan Kota Layak Anak. Juga Perwali Nomor 62 Tahun 2024 tata cara mekanisme perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya berkiprah mendukung program pemerintah Kota Surabaya. Melalui upaya Kepala Dinas mendorong semua lembaga pendidikan di Kota Surabaya untuk berkontribusi menciptakan sekolah ramah anak. Tak ketinggalan SMP Negeri 60 Surabaya mewujudkan sekolah ramah anak itu dengan jurus si emprit. Nah, para pemirsa, jurus si emprit itu adalah empati, menghargai, peduli, ramah, ikhlas, taat. Nah, bagaimanakah implementasi di SMP Negeri 60 Surabaya? Mari kita saksikan. Unsur emprit yang pertama adalah empati. Empati adalah kesadaran mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompoknya. Hal ini dicontohkan pada saat kegiatan OSIS, yaitu Mahatma, makan sehat bersama. Pada salah satu siswa tidak membawa makanan, maka mengetahui itu, pengurus yang lain yang terdekat segera berbagi memberikan kepada siswa yang bersangkutan yang tidak membawa makanan. Ini menunjukkan empati dari siswa SMP Negeri 60 Surabaya. Unsur yang kedua adalah menghargai, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Sebagaimana menurut Aristoteles bahwa manusia sebagai zoon politikun, artinya sebagai makhluk sosial. Sebagai implementasi dalam kehidupan sekolah, semua siswa mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Perilaku yang diharapkan saling menghargai semua kelebihan dan kekurangan terhadap sesama siswa agar terjalin
kerukunan hidup. Dicontohkan pada saat pengurus OSIS mengadakan rapat membahas program kerja, pendapat yang diberikan oleh temannya atau dari pengurus yang lainnya harus dihargai semua perbedaan, sehingga timbullah kerukunan hidup. Unsur yang ketiga adalah peduli. Lingkungan bersih dan asri merupakan faktor pendukung kenyamanan belajar di sekolah. Sikap peduli terhadap sesama juga akan menimbulkan rasa saling memiliki dalam lingkungan masyarakat, sehingga mereka akan saling melindungi satu sama lainnya. Misalnya, sikap peduli dari siswa terhadap lingkungan sekolah yang ditemui kondisi kotor, adanya sampah berserakan. Maka muncul perilaku spontan untuk membersihkan sampah dengan memungut sampah untuk dimasukkan di bak sampah. Unsur yang keempat adalah ramah. Keramahan dan sikap yang rendah hati bisa menjadi semacam magnet tersendiri bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, mengingatkan jati diri siswa agar selalu bersikap ramah dalam berinteraksi sosial di antara sesama siswa. Misalnya, adanya budaya sekolah berupa 3S, salam, sapa, senyum, yang dilaksanakan setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai pukul 06.30 WIB di pintu gerbang sekolah. Misalnya, Bapak Ibu guru melaksanakan piket bersama. Unsur yang kelima adalah ikhlas. Perilaku ikhlas bagaikan amunisi yang kuat dalam menghadapi persoalan yang dihadapi. Betapa indahnya seseorang yang telah berbuat kebajikan dengan niat ikhlas akan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Warga sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak dengan berbagai upaya yang dilakukan. Pada prinsipnya, perilaku apapun yang dilaksanakan tanpa pamrih atau imbalan dikategorikan ikhlas. Misalnya, siswa melaksanakan perilaku secara ikhlas gotong royong, menyiapkan alas untuk sholat duhur di hall atau koridor. Hal ini menunjukkan keikhlasan dari para siswa. Unsur yang keenam adalah taat. Indahnya menjadi orang yang taat terhadap peraturan yang berlaku. Budaya positif dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Ketaatan dalam beribadah dapat membawa dampak positif pada kesehatan mental, termasuk perasaan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Misalnya, melaksanakan budaya positif saat istirahat kedua, yaitu sholat duhur bagi yang muslim, melaksanakan budaya sekolah. Waktu sholat tiba, siswa menuju tempat wudhu untuk persiapan sholat di masjid atau di koridor secara berjamaah. Sedangkan siswa putra yang sholat di masjid secara berjamaah bersama Bapak Guru. Demikianlah pengibasan praktek baik implementasi kurikulum merdeka, yaitu mewujudkan sekolah ramah anak melalui jurus Si Emprit dari SMP Negeri 60 Surabaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Dewan Guru SMP Negeri 60 Surabaya dengan jurus Emprit. Sukses mewujudkan sekolah ramah anak SMP Negeri 60